siang. Selamat bertemu kembali di sesi dengan interview dengan Pak Heri. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal dengan Pak Heri. Saya perkenalkan, ini Pak Heri, ini yang layarnya mungkin layarnya terbuka. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk doa dari komunitas. Saya tidak bisa mengatakan secara pribadi doa-doa yang untuk sewaktu perjalanan sakitnya papa saya sampai meninggal dunia. Terima kasih semuanya. Maaf kalau saya nggak bisa mengatakan satu persatu, tetapi dari hati saya yang paling dalam, saya sangat berterima kasih atas support dan ucapan bela sungkawa yang telah ditujukan kepada saya. Oke, saya kembali lagi ke topik kita hari ini dengan Pak Heri. Mungkin topik kita hari ini sangat kontroversial ya. Bagaimana cara membiayai terapi Ananda dengan gratis. Saya tahu topik ini pastinya membuat banyak orang tua. Saya pun juga pasti akan tergelitik untuk mengetahui bagaimana caranya. Nah, komunitas kami sangat beruntung bisa ada seorang Pak Heri yang bisa membantu memikirkan bagaimana caranya. Sebenarnya pertanyaan biaya terapi ini sudah menjadi topik bahasan yang kadang-kadang kita nggak punya jawabannya bagaimana. Nah, dengan kali ini dengan Pak Heri, saya sangat senang bahwa beliau bisa terlibat dalam komunitas Dokter Senjaya dan bisa membantu kita untuk memikirkan bagaimana enaknya kita sebagai orang tua, meringankan beban orang tua, dan sampai bisa membiayai dengan gratis. Ini luar biasa. Karena saya pun sebagai orang tua, Pak Heri juga ex orang tua juga ya. Kalau kita mempunyai anak seorang yang sakit, anggota keluarga yang sakit, pasti biaya pengeluaran itu ada pengeluaran ekstra yang harus dikeluarkan oleh keluarga tersebut. Di mana ada keluarga yang mungkin bisa overcome pengeluaran tersebut, ada yang agak berat, ada yang benar-benar berat sekali untuk bisa memenuhi segala kebutuhan yang harus dikeluarkan. Apapun kondisi kita saat ini, tetapi kita sama-sama mempunyai problem yang sama. Tetapi walaupun kita berbeda, kita karena sebagai satu keluarga di sini, kita juga ingin membantu orang tua yang memerlukan dana untuk kebutuhan terapi anak-anaknya. Maka dari itu, Pak Heri mungkin banyak yang udah kenal. Nah, dengan ini kita secara resmi memperkenalkan Pak Heri, supaya Pak Heri tidak ada kecurigaan dari orang tua, apakah Pak Heri ini siapa? Dengan ini Pak Heri, kalau kita udah memperkenalkan semua mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mengacu dengan keberadaan Pak Heri ini tidak ada lagi, jangan mencurigai Pak Heri itu apa bisa dipercaya atau apa ya, karena Pak Heri benar-benar menolong kita untuk bisa keluarnya ide-ide dari Pak Heri yang bisa membantu kita semua, membantu untuk dana yang harus kita keluarkan untuk anak-anak kita. Nah, kita mulai aja ya, enaknya kita tahu Pak Heri. Awalnya sih sebentar.
Bentar, saya harus melihat catatan dulu. Kalau supaya kita nggak tersesat. Pertama kali nih, Pak Heri, selamat siang Pak Heri. Mungkin bisa dibuka unmute Pak Heri. Oke, Ya. suara saya kedengaran Ibu? Oke, jelas Pak Heri. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Heri. Kami beruntung Anda bisa join di komunitas kita. Dan hari ini memang interview eksklusif dengan Pak Heri yang pertama. Dan kita mengharapkan ada interview yang lain-lainnya yang bisa menjelaskan lebih jelas lagi mengenai apa yang dikerjakan Pak Heri. Oke. Pertama kali yang orang tua pasti kalau yang belum tahu Pak Heri pasti pertanyaannya siapa toh Pak Heri ini. Nah, mungkin Pak Heri bisa memulai dari sana, perkenalkan Pak Heri dan background Pak Heri supaya kita mengenal profil Pak Heri lebih jelas. Oke. Pertama ini adalah surprise bagi saya Bu, luar biasa. Jadi suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya diundang di sini. Kami mengundang itu kami senangnya kalau saya dari ibu-ibu. Wah, dengan topik yang seperti ini, saya sangat beruntung bisa mendapatkan Pak Heri ini solusinya. Oke, Pak Heri. Ya, terima kasih. Jadi biasanya saya kan di balik layar Bu ya. Saya tidak banyak kelihatan. Saya bergerak dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam usaha. Biasa di balik layar, cuma di depan laptop. Nah, sekarang saya harus keluar kandang nih ceritanya. Iya. Ada pepatah bilang, tidak kenal maka tak sayang. Mungkin ini cocok ya bagi saya saat ini. Saya akan mengenalkan diri, siapa sih seorang Heribertus Wahyu Widodo itu gitu ya. Mungkin saya bisa share screen ya Bu ya, mohon izin. Boleh. Ya, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak Heri. Oke. Jadi pertama-tama tema hari ini bagaimana cara membiayai terapi Ananda dengan gratis. Seperti tadi Ibu Mive bilang, ini mengundang tanya dan kontroversial dan tentunya mungkin bikin penasaran. Apa sih? Apakah betul? Caranya seperti apa? Nah, dalam beberapa jam ke depan ini kita akan sama-sama membahas masalah ini. Kita waktunya sampai jam berapa Bu ya? Sampai jam 5 Pak Heri. Wow, panjang sekali. Panjang sekali. Saya tidak biasa ngomong panjang Bu, jadi nanti dibantu dipancing ya Bu ya dengan pertanyaan-pertanyaan biar nanti bisa mengalir. Ya, kita nanti ibu-ibu pasti juga banyak pertanyaan ini Pak. Wah, mungkin bisa jam 5 lebih nih. Wow. Oke. Jadi akan saya mulai dari siapa sih seorang Heribertus Wahyu Widodo. Mungkin ini slide saya sudah kelihatan ya yang halaman ini. Ya. Tadi saya sudah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi semoga dengan perkenalan ini nanti semakin mengenal dengan saya. Jadi semakin mudah untuk menerima program-program yang sudah saya siapkan. Jadi kalau sudah mengenalkan lebih enak ya. Saat ini sudah ada beberapa ya yang tergabung dalam komunitas ini yang sudah sering berinteraksi dengan saya. Namun tentunya ini baru sebagian kecil ya. Komunitas kita di Facebook aja udah 6.500 lebih ya. Jadi yang sudah berkomunikasi dengan saya pastinya baru sedikit sekali. Semoga nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Jadi kembali ke laptop, siapakah Heribertus Wahyu Widodo itu? Jadi seperti di dalam web saya, selama ini kan mungkin sudah banyak tahu ya, saya punya deteksiautis.com, di mana program yang sudah berjalan saat ini, kalau mau mendaftar tes biomedis Asira, bisa melalui website. Walaupun
Kalau mau langsung ke Dokter Ali, ke Booming V di Mata Hati juga tetap bisa. Cuman harganya beda, itu yang membedakan. Jadi ini pilihan mau lewat mana. Nah, di dalam web tersebut, ini seperti yang sudah kelihatan di sini, di paling atas itu ada siapa saya. Jadi menu di atas itu ada 3 ya. Siapa saya, atau gabung special membership, atau tes biomedis Asira. Jadi ini ada 3 tombol yang kalau diklik akan kita akan dibawa ke kamar-kamar yang berbeda. Kalau kita tes biomedis Asira itu nanti akan dibawa ke halaman penawaran untuk tes biomedis Asira. Kalau mau bergabung special membership itu juga ada formulir dan tata caranya, semua sudah lengkap dan tersedia. Nah, saat ini saya ingin ngasih tahu bahwa di sini ada siapa saya. Itu kalau diklik itu larinya ke cerita tentang saya. Jadi cerita awalnya saya sampai akhirnya ketemu Dokter Ali dan sampai sekarang saya bisa berada di komunitas ini. Nanti bisa dibaca di deteksiautis.com/about-us atau langsung ke deteksi autis, langsung diklik aja siapa saya. Itu nanti akan ketemu dengan saya. Selanjutnya, nah ini saya mulai cerita dari awal ya. Mungkin saat ini umur saya sudah lebih sedikit ya dari setengah abad. Jadi saya saat ini sudah berumur 52 tahun. Sudah di atas 50. Sudah lumayan. Nah, saya keluarga kecil dengan 1 istri dan 2 anak. Jangan sampai kebalik ya, 1 istri, 2 anak. Jangan dibalik. Mungkin sebelum itu saya akan cerita tentang latar belakang saya, mungkin dari pendidikan saya. Saya lahir di Jogja. Mungkin sudah tahu ya kalau saya orang asli Jogja. Saya pendatang di Jakarta. Saya sekolah dari kecil sampai SMA itu di Jogja. Tapi saya kuliah, saya sempat. Nah ini nanti ada hubungannya dengan cita-cita saya ya. Jadi waktu itu habis lulus SMA itu saya pengen masuk ke ISI, Institut Seni Indonesia. Jadi memang di dalam darah saya ini mengalir ada darah seni dan darah bisnis dari orang tua saya. Jadi saya waktu itu pengen sekali untuk masuk ke ISI. Waktu itu saya mengambil jurusan desain komunikasi visual, DKV ya kalau sekarang dikenalnya. Nah, singkat cerita proses pendaftarannya waktu itu cukup ketat ya, ada sampai harus ke rumah sakit Sarjito untuk tes bebas narkotika dan segala macam. Sampai tahap akhir itu singkat cerita saya gagal. Saya sangat kecewa ya karena itu cita-cita saya. Terus akhirnya saya kuliah di kampus lain di Jogja juga, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE. Saya mengambil jurusan manajemen bisnis. Namun saya hanya setahun di situ. Saya tergoda untuk meninggalkan kota Jogja. Gimana sih rasanya jadi anak kos jauh dari orang tua? Akhirnya kebetulan pas UMPTN ya kalau dulu ya, saya ngambil lagi. Akhirnya saya diterima di Semarang, di Universitas Diponegoro.